Halo, bertemu dengan saya kembali di channel YouTube Putra Ilham 12. Lihat konten akhir-akhir ini, ya yang ada di YouTube, algoritma YouTube lagi ramai ke konten alur cerita film. Sebenarnya konten ini sudah ramai sejak beberapa tahun belakangan, dan saya dulu juga pernah buat cerita dari Kamen Rider dan Super Sentai, yang dimana ada Avatar Sentai, Dawn Brother, yang nggak lanjut-lanjut. Nah, kali ini saya mencoba membuat konten seperti itu lagi, semoga tidak mangkrak lagi. Karena saya suka tokusatsu dan anime, maka mari kita bahas alur cerita dari anime baru yang rilis awal tahun ini. Berjudul Sentai Red Isekai de Bugensha Ninaru. Sebelumnya saya sudah membuat video shortnya dan lumayan ramai lah. Jadi langsung saja kita ke alur cerita episode satunya. Jo. Cerita dimulai di sebuah kota yang chaos karena serangan armada monster. BTW, pesawat monsternya seperti tidak asli. Oh iya, mirip punya musuh di Kamen Rider Blood RX, yaitu pesawat Crisis Empire yang bernama Crisis Fortress. Lalu kita diperlihatkan para pembela kebenaran bernama Kizuna 5, yang anggotanya ada Kizuna Red, Blue, Yellow, Green, dan Pink. Lihat markas rasa musuh, mereka langsung memanggil mecha mereka dengan mengakses item yang berbentuk plester luka dengan tulisan KB. Bukan keluarga berencana ya, tetapi Kizuna Beast. Untuk setiap anggotanya memiliki mecha masing-masing, seperti Red dengan Kizuna Beast Tyranno, Blue dengan mecha burungnya, Yellow dengan mecha harimaunya, Green dengan mecha gorilanya, dan Pink dengan mecha lumba-lumba atau dolphin. Sebentar, sepertinya saya teringat sesuatu belum saya buat. Lupakan saja. Setelah Kizuna Beast mereka muncul, mereka langsung menggabungkan kelima mekanya menjadi Maximum Kizuna Kaiser. Tidak lupa mereka mengakses senjatanya, bernama Great Bone Sword. Dengan mecha itu mereka menerjang menuju markas musuh, tetapi tidak semudah itu Ferguson. Musuh juga meluncurkan serangan balik berupa tembakan laser yang sangat banyak dan kilatan listrik. Pada akhirnya mereka berhasil menuju markas musuh, tetapi serangan terakhir membuat Maximum Kizuna Kaiser kehilangan lengannya. Dan memaksa rekan Red yang lain harus mundur. Sementara Red melawan bos terakhir sendirian. Tetapi teman-temannya ingin Red berjanji agar dia kembali dengan selamat. Lalu Red menemui bos terakhir dengan kekuatan ikatan atau Kizuna. Red dapat mengalahkan serta menghancurkan bos dan markas musuhnya. Saat battle melawan bos, Red terlihat helmnya pecah, yang mana ini referensi dari Super Sentai banget. Kembali ke cerita, Red yang setelah mengalahkan bos terakhir malah terjun bebas dari atas. Dia sudah pasrah dan nasibnya yang jatuh dari atas sambil mengenang teman-temannya. Tapi si Kizuna Red malah terbawa ke dunia lain. Dan cerita Red di dunia lain barulah dimulai. Cerita dimulai setelah 6 bulan Red berada di Isekai. Dia ingin mengikuti tes menjadi anggota parti petualang dari seorang penyihir yang bernama Arvon Hydra. Kita panggil saja Hydra. Hydra sedang merekrut parti petualang dengan syarat mereka harus bisa mengalahkan golem miliknya. Di saat itu, ada dua petualang yang mencoba dan kewalahan sampai dikeluarkan oleh sang golem dari pekarangan rumah Hydra. Di saat itu Red datang ke sana untuk mengikuti ujian juga. Tetapi dia mengira sang golem adalah monster yang menyerang manusia. Akhirnya Red melawannya di dalam rumah Hydra. Hydra yang kaget melihat kemunculan Red. Astagfirullahalazim. Lalu Red bertanya, apakah tesnya sudah dimulai? Dan Hydra mengatakan dianya yang masuk sembarangan ke rumahnya. Jadi si Red ini dia memukul golemnya sampai masuk ke rumahnya Hydra. Langsung saja Red berubah memakai Henshin itemnya yang bernama Bone Plate, yang berbentuk seperti plester luka.
yang dapat ditautkan ke gelangnya yang bernama Kizuna Brace. Dengan pose ala tokusatsu, Red langsung berubah menjadi Kizuna Red dan tidak lupa dengan ledakannya. Hydra yang melihat itu terkejut melihat seseorang bisa berubah, apalagi ada ledakannya. Hydra juga sadar kalau itu bukan sihir. Kizuna Red lalu memukuli golem itu dan diakhiri dengan finishernya yang bernama Burning Kizuna Punch. Pukulan api yang kuat sampai membuat golemnya berlubang menjadi toji. Dan tidak lupa meledak. Setelah itu Red membatalkan perubahannya dan memperkenalkan dirinya yaitu bernama Togo Asagagi, seorang petualang. Dan dia maunya dipanggil Red. Maka dari itu kita panggil saja Red. Lalu Hydra memperkenalkan namanya dan juga pelayannya yang bernama Poseidon. Setelah diterima menjadi member party Hydra, Red lalu menceritakan dirinya berasal dari dunia lain. Mendengar itu, Hydra menjadi paham dengan kekuatan Red, dan Hydra juga mengingat di buku yang pernah dia baca juga ada seorang dari dunia lain yang menyegel Raja Iblis. Yang berarti di dunia isekai ini sebelumnya pernah ada orang dari dunia lain yang masuk ke situ sebelum Red. Setelah mereka bicara panjang lebar, mereka lanjut membahas misinya, yaitu mengumpulkan mana mental dari reruntuhan Wagner. Mana mental sendiri adalah energi mana yang mengeras menjadi kristal berwarna hijau, yang berasal dari dalam tanah, yang keluar dan berubah menjadi kristal. Hydra menjelaskan kalau dia ingin meneliti mana mental karena ini adalah sesuatu yang baru. Jika bisa digunakan untuk sihir, dia akan menelitinya. Sedangkan kalau berbahaya, dia akan melaporkannya kepada bangsawan kerajaan. Itulah tugas Hydra sebagai keluarga keturunan penyihir agung. Mendengar penjelasan Hydra, Red langsung menyimpulkan kalau Hydra melindungi ikatan orang-orang dan sihir. Lalu dia langsung ingin menuju reruntuhan Wagner dengan langsung berubah menjadi Kizuna Red dan mengakses turbo engine, semacam robot kecil yang saling merangkul karena mereka Kizuna atau terikat satu sama lain, yang memiliki fungsi membuat Kizuna Red bisa terbang. Dan langsung saja Red membawa Hydra menuju reruntuhan Wagner dengan membopongnya menaiki turbo engine. Lalu kita mendapatkan info di gambar sebelum iklan, yaitu ulang tahun Red pada tanggal 1 Januari dan usianya baru 15 tahun. Ya, dia masih bocah ternyata. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Lanjut. Dalam perjalanan mereka ternyata melawan monster burung sebanyak 3 kali. Membuat Hydra kesal karena Red bilang tidak ada monster. Karena ternyata mereka tadi cuma menabraknya. Jadi Red tidak sengaja mengalahkannya dengan cara menabraknya. Di dalam reruntuhan Wagner, mereka dihadang banyak monster. Tetapi bagi Red itu bukan apa-apa. Red lalu mengakses senjata tombaknya bernama Shake Hand King atau Raja Jabat Tangan. Nama yang aneh. Sekilas mirip loading screen dari HP Nokia. Ya, kalian tahulah. Dengan tombaknya, dia berhasil mengalahkan banyak monster. Tetapi itu belum selesai, karena masih ada monster lain. Karena itu dia memakai senjata lain yang bernama Midori Yui Beam Gun, atau senjata sinar hijau. Tetapi Red bilangnya pistol laser pernikahan. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Yang dimana nama serangan dari tembakannya semua tentang pernikahan semua. Iya, Nisentai memang mengusung tema Kizuna atau ikatan. Tapi gak sampai ikatan perkawinan juga lah. Oh my god. Tembakan pertama bernama Sniper Cinta. Tembakan kedua bernama Tembakan Lamaran. Tembakan terakhir bernama Tembakan Mahar, yang langsung mengalahkan semua monster yang ada. Tidak lupa dengan efek ledakannya. Melihat ulah Red, Hydra heran. Dia cuma mengalahkan satu monster, sedangkan Red sudah mengalahkan banyak monster dalam sekejap. Serta Hydra juga menyinggung tentang senjata tembakan Red yang bersinar dan mengeluarkan suara-suara aneh. Sebenarnya ini satir ke mainan buatan Bandit, yang mana DX kebanyakan begitu semenjak masuk era Heisei.
Serta Hydra tidak lupa menyinggung monster yang dikalahkan Red selalu meledak saat selesai dikalahkan. Sebenarnya itu dibuat ledakan agar tidak seram saat ditonton anak-anak. Kalau menurut aturan tokusatsu, kalau gak dibikin ledakan, masa dilihat tubuh monster berceceran? Sumpah, si Hydra ini pengsatir handal pertokusatsuan. Padahal baru episode 1, tapi sudah banyak yang disatir olehnya. Lanjut. Karena ledakan tadi, semua item dari monster menjadi gosong juga. Setelah bertarung, Red mengatakan pada Hydra kalau monster yang dia lawan cuma seperti prajurit atau kroco di dunianya. Lalu Hydra bertanya, seperti apa duniamu? Lalu Red bercerita panjang lebar tentang dunianya. Kurang lebih begini. Di dunianya ada organisasi jahat yang ingin menguasai dunia bernama Z2 Ender atau pemutus hubungan. Dan tugas Red dan kawan-kawan adalah melindungi ikatan orang-orang dari organisasi jahat itu. Dan itulah tim Red yang bernama Bansho Sentai Kizuna 5. Yang dimana jika kalian tahu seluk-beluk Super Sentai, kata akhiran 5 atau men itu dipakai di zaman Showa sampai Heisei awal saja. Yang terakhir pakai adalah QQ Sentai Go-Go 5 pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Karena yang membahas alur cerita toko fans, sekalian dikasih sisipan info tokusatsu. Oke, lanjut. Mendengar cerita Red, Hydra masih tidak paham. Lalu Red bilang sudah 6 bulan sejak kejadian dia melawan bos terakhir, dan dia sudah berpetualang di dunia ini dari timur dan barat. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Untuk mendapatkan informasi cara kembali ke dunianya. Tetapi yang ditemukan malah banyak masalah di dunia ini. Dan banyak orang butuh bantuan seperti di dunianya. Karena itu Red berpikir dirinya pasti memiliki alasan kenapa dibawa di dunia ini. Karena itu dia belum bisa kembali sampai tahu apa alasan dia dibawa ke dunia ini. Karena itu dia sekarang berpetualang dan membantu orang-orang. Setelah bercerita, Red meminta Hydra untuk bercerita tentang tujuannya. Hydra lalu bercerita tentang tujuannya untuk mengembalikan tongkat kerajaan kepada keluarganya. Karena tongkat kerajaan hanya diberikan kepada penyihir yang mengelola semua studi sihir atas izin bangsawan kerajaan. Tetapi tongkat ini berpindah tangan pada 10 tahun lalu, setelah ayah Hydra kalah dalam perebutan tongkat sihir kerajaan. Dan keluarga Hydra sekarang diusir dari ibu kota kerajaan. Setelah berpindah tangan, tongkat sihir itu dipakai untuk berperang dan memperkaya dirinya sendiri. Karena itu, Hydra ingin mengambil kembali tongkat sihir kerajaan dan memakainya untuk membahagiakan seluruh dunia. Mendengar itu, Red jadi terpesona dengan tujuan Hydra. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai menemukan mana mental yang mereka cari. Tetapi ada yang aneh. Mana mental itu seperti sudah ada yang mengumpulkannya, karena mana mental seharusnya seperti air saat di dalam tanah dan mengeras saat keluar dari tanah. Dan ternyata muncul monster raksasa di belakang mereka, dan dialah yang mengumpulkan mana mental itu. Monster itu langsung menyerang Hydra, tetapi diselamatkan oleh Red. Sebagai gantinya, Red terkena luka cakaran di punggungnya. Meski terkena serangan seperti itu, dia belum sekarat. Sungguh sang MC. Lalu Hydra menjelaskan kalau monster itu adalah Remains Dragon yang ada di reruntuhan. Langsung saja Red bangun dan bersiap untuk berubah menjadi Kizuna Red. Meski Hydra melarangnya, Red tetap akan melawan monster itu supaya keinginan Hydra bisa tercapai. Mendengar itu, Hydra menjadi terpesona sampai tidak sadar dirinya berada di belakang Red setelah dia henshin. Tentu saja si Hydra terkena ledakan. Ingat aturan tokusatsu. Jangan di belakang Sentai yang setelah henshin, karena akan terkena ledakan. Itulah aturan wajib. Setelah itu langsung saja Red membawa Hydra terbang dengan turbo engine dan mencoba melawannya. Tetapi tidak bisa. Karena itu mereka memakai kekuatan Kizuna mereka dan memanggil Megazord-nya, Maximum Kizuna Kaiser. Hydra cuma bisa terkejut melihat mereka berdua di dalam robot raksasa. Dari pemanggilan sword ini kita bisa tahu Red bisa memanggil swordnya meski di isekai, dan mekanya sudah diperbaiki. Mungkinkah mekanya ini lintas isekai?
Ya, kita tidak tahu. Kalau ia tinggal naik robotnya saja untuk kembali ke dunianya. Tapi mungkin tidak semudah itu, karena muncul Zornya saja sudah aneh di dunia isekai ini. Lanjut, mereka lalu dipukuli oleh monster itu, dan Red bilang energi Kizuna mereka kurang dan hanya bisa bertahan 20 detik. Mendengar itu, Hydra bilang gaje ke energi mecha ini. Masa mecha memakai kekuatan Kizuna atau ikatan? Lalu Red merangkul Hydra dan mengatakan, percayalah pada ikatan ini, dan mengaktifkan finisher maksimum Kizuna Kaiser. Dengan memasang bone plate KB, dan layar menunjukkan tulisan maksimum Kizuna Blaster. Tiba-tiba Kizuna Kaiser di bagian dada T-Rex memunculkan cannon dan tembakan laser maksimum Kizuna Blaster. Monster itu dapat dikalahkan. Sungguh adegannya sangat bagus. Seenggaknya mecha di anime ini nggak yang jelek-jelek banget. Standar lah. Berpindah ke beberapa hari setelah kejadian itu di guild petualang. Mereka ditemui Hydra dan Poseidon. Ternyata Hydra ingin menjadi petualang dan menjadi rekan dari Red untuk mengamati bentuk Kizuna Red dan lain sebagainya. Karena dia ingin membuat sihir baru dan mencampurkan pengetahuan dunia ini dan dunia lain. Lalu ketika Red bertanya apakah kau bisa mengembalikan dirinya ke dunianya, Hydra bilang jika dia bisa membuat sihir teleportasi ke dunia lain dan bisa menciptakan sihir yang bisa mengubah peradaban dan dia akan mendapatkan tongkat kerajaan dengan mudah. Mungkin itu bisa terjadi. Karena itu Hydra ingin membentuk partai petualang dengan Red. Mendengar itu Red setuju dengan keinginan Hydra dan berbicara panjang lebar tentang ikatannya dengan Hydra. Mendengar itu Hydra tersipu malu sampai memerah. Itu tadi episode 1 dari Sentai Red Isekai de Bougainville ni Naru. Untuk update episode 2 tunggu saja karena akan segera saya buat kalau sudah tayang. Mungkin sekian dulu video kali ini dan tunggu episode pembahasan alur cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya dan see you next video. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika boleh di-share juga gak apa-apa. Adios.